warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar biologi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai organ-organ pencernaan pada manusia. Pencernaan manusia itu melalui dua proses. Yang pertama ada secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Nah, secara mekanik pencernaan manusia itu melalui dua proses. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik dan yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik yaitu proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi yaitu proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan. Nah, kemudian enzim-enzim tersebut sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika masih dalam bentuk makanan yang utuh, senyawa di dalamnya masih dalam bentuk molekul yang kompleks atau yang biasa disebut dengan makromolekul. Nah, makromolekul itu sendiri terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Organ pencernaan manusia itu terdiri dari 6 organ. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga ada lambung atau ventriculus, yang keempat ada usus halus atau intestinum, yang kelima ada usus besar atau kolon, dan yang keenam ada anus. Nah, yang pertama mulut. Nah, di mulut itu terdiri dari ada apa saja, yaitu ada gigi, ada lidah. Nah, mulut itu merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Ya, karena makanan pertama kali diproses yaitu melalui mulut. Nah, di dalam mulut itu ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Nah, setelah makanannya dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Nah, selanjutnya proses menelan ini adalah tahapan kedua dari proses pencernaan makanan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau saat menelan makanan secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu gerakan yang membolak-balikkan makanan ya saat kita mengunyah yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik ini, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Nah, pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Nah, lambung dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama ada kardiak. Kardiak itu adalah bagian atas dekat dengan hati. Yang kedua ada fundus. Fundus itu bagian tengah yang menggantung. Dan yang ketiga ada pilorus, yaitu bagian bawah dekat dengan usus halus. Nah, kemudian jaringan otot dinding lambung itu terdiri atas 3 lapis. Ada yang memanjang lapisan luar, ada yang melingkar lapisan tengah, dan ada yang miring lapisan dalam.
Kalau otot berkontraksi menyebabkan makanan di dalam lambung teraduk atau saling bergesekan dan terbentuklah bubur yang disebut dengan kim. Lambung itu menghasilkan asam lambung atau HCl. Nah, akan tetapi dinding lambung tidak rusak oleh HCl karena struktur dinding lambung yang sangat rapat. Nah, fungsi HCl sendiri yaitu yang pertama mengubah pH ruangan, yang kedua mengaktifkan enzim yang dihasilkan getah lambung, yang ketiga mengatur, membuka dan menutupnya klep antara lambung dan usus 12 jari, yang keempat merangsang sekresi getah usus, yang kelima produksi getah lambung sebanding dengan jumlah makanan yang masuk, serta emosi. Sekresi HCl yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan selaput lendir lambung atau yang biasa disebut dengan radang atau ulkus. Organ pencernaan makanan yang keempat yaitu usus halus atau intestinum. Nah, walaupun sangat jago menghancurkan zat-zat makanan, lambung tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Disinilah peran usus halus yang siap untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai di sel-sel tubuh. Usus halus itu terdiri dari 3 usus lagi, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum. Fungsinya melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum, yaitu usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Yang ketiga ada usus absorpsi atau ileum, yaitu usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Usus besar sendiri terjadi dari 3 bagian utama, yaitu ada kolon, ada rektum, dan ada anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter. Tetapi diameternya 2 kali lebih besar daripada usus halus. Ketika masuk ke usus besar, ya makanan itu sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Karena fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk keluar dari tubuh kita. Organ pencernaan makanan yang keenam yaitu anus. Nah, makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada diare, yang kedua ada gastritis, yang ketiga ada emah, yang keempat ada konstipasi atau sembelit, yang kelima ada hemoroid atau wasir, yang keenam ada apendisitis. Apendisitis yaitu radang umbai cacing. Dan yang ketujuh ada tuka lambung. Gimana? Mudah bukan? Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal ilmu kalian. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.